Oke, selamat menyaksikan bosku. Ini ada Infinix P40 korban jatuh dari motor ya bosku ya. Oke, kita lepas dulu, langsung saja kita lepas dulu slot SIM, kemudian buka casing belakang. Sebelumnya kita pernah mengganti juga LCD Itel P40 sama persis ya bosku ya. Kalau yang kemarin itu korban diuncal nih ya bosku ya. Ini jatuh dari motor katanya. Oke, kita lepas pelindung bautnya. Biasanya itu buat supaya air tidak masuk ya bosku ya. Oke, kita lepas. Kita lepas bautnya satu persatu. Nanti yang agak susah itu di bagian melepas baterai ya teman-teman. Soalnya kalau di Itel P40 itu enggak ada tariannya yang lakban baterai itu, cukup sulit. Nanti kalau nggak hati-hati bisa bolong ya teman-teman. Terus nanti baterainya itu bisa kembung. Oke, kita lepas bautnya satu persatu. Kita lepas casingnya, kemudian kita lepas mesin dan fleksibel di PCB di charger ya teman-teman. Nanti agak dihangatkan sedikit, kalau punya blower ya pakai blower, kalau nanti pakai setrika itu bisa untuk melemahkan lem yang ada di baterai. Kemudian kita lepas bagian mesin. Di sini cukup agak bising ya teman-teman, soalnya tidak ada peredam suara. Backsoundnya ala kadarnya. Kalau di rumah kalian adanya cuma obeng dan alat-alat songkel, itu bisa buat ganti LCD sendiri di rumah ya teman-teman. Kalau LCD nya udah hancur gitu kan
baterai itu agak sulit, soalnya ada bagian fleksibel charger yang di bawah baterai itu bisa nanti bisa kecongkel ya teman-teman kalau nggak hati-hati. Kita lepas baut bawah yang buat ngecas itu, kita lepas PSP-nya, nanti kemudian kita panasi. Maaf ya teman-teman, ini untuk pelepasan baterai itu tidak kerekam. Itu yang di bawah baterai itu ada fleksibel, itu fleksibel LCD ya teman-teman. Ternyata LCD dan charger itu nyambung jadi satu ya di fleksibel LCD itu. Jadi tidak usah khawatir kalau songkel-songkel, tapi cukup hati-hati ya teman-teman. Nanti kalau baterainya itu ke songkel terus ada lubangnya, itu nanti bisa kembung di baterainya. Oke, kemudian kita lepas LCD-nya. Ini karena udah pecah, kita salah-salah aja ya. Kita panasi sedikit agar pelepasan agak mudah, supaya frame nggak rusak. Kita panasi pakai setrika ya teman-teman, adanya setrika. Kalau blower belum punya, kita menggunakan alat seadanya dulu, cukup amatir ya teman-teman, boleh ditiru boleh tidak. Kalau kalian punya HP sendiri, maksudnya bukan HP temen atau tetangga, itu bisa dibuat praktek ya teman-teman. Kita lepas LCD-nya.
Kemudian kita tempelkan saringan speaker depan ya teman-teman. Kadang itu saringan speaker itu terletak masih perekatnya masih ada di LCD sebelumnya, kadang terletak di situ. Kalau tidak kita copot, biasanya kita lupa. Copot dulu, kemudian kita pasang di LCD baru, kemudian kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di frame. Oke, kemudian kita tambahkan lem ya teman-teman di framenya. Cukup murah lemnya, di Shopee itu banyak. Ini khusus pemula ya teman-teman, menggunakan alat seadanya. Mohon maaf untuk yang pro jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Ini hanya tutorial amatir sesuai judulnya. Kita tambahkan lem. Kita tambahkan sedikit untuk di poninya ya teman-teman, supaya nanti untuk kamera depan itu kadang kemasukan debu kalau enggak dilem sedikit-sedikit gitu. Kita pasang LCD nya, kita pasang, diratakan dulu di framenya, ratakan supaya pas itu ya, pas di presisi dengan framenya gitu. Kemudian kita pakai karet aja kalau nggak punya jepitan. Kadang ada jepitan itu, tapi kalau saya itu lebih milih pakai karet ya teman-teman. Setelah itu nanti kita diamkan sekitar 15-20 menit supaya rekat ya teman-teman. Setelah itu nanti kita rakit kembali untuk ya udah 15 menit. Tadi saya skip sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Kemudian kita pasang baterai terus mesin-mesinnya ya teman-teman.
kita pasang fleksibel bawah, fleksibel charger sama mikrofon ya, headset. Terus kita pasang untuk soket yang di charger itu. Unboxing ya? Cacol. Unboxing. Pecah ya. Kita pasang mesinnya. Pasang lah pecah. Ini so. Ini Bayu ini selamat. Bayu ini selamat ya. Terus untuk Biasanya main pun lah. LCD kita paskan, kemudian kita pasang baterainya. Oh iya, kalau baterainya melengkung gitu nanti bisa diratakan pakai kayu atau sejenisnya yang rata gitu ya teman-teman, supaya nanti rata. Kita cek dulu sebelum kita lanjut untuk memasang. Kita pastikan udah nyala. Wah, ini Setelah itu kita pasang. mantap men. Udah bisa ya teman-teman ya. Udah bisa ya. Terlihat 10%. Kita nyalakan dulu apakah touchscreen-nya bisa disentuh atau tidak. Kamera. Oke, sudah nyala. Oke. Kita tes pakai angka-angkanya dengan darurat itu, karena kita tidak tahu sandi atau polanya. Kena lagi macet ya. Kita tes dulu. Kalau nanti udah sekiranya udah bisa semua, nanti bisa dipasang kembali untuk pelindung mesin dan pelindung fleksibel bawah. Udah bisa ya teman-teman. Kita cek satu-satu. Nambah berarti Jas. Santai saja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru kalau pemasangan LCD. Nantinya kalau terburu-buru itu takut malah rusak ya teman-teman, malah minus nanti. Kita tes, kita biarkan dulu supaya agak lama. Nanti kalau sudah dites sudah bisa, terus kita pasang kembali untuk pelindung mesin dan casing-casingnya. Setelah kita diamkan, sekiranya udah bisa ya teman-teman, kita tata kembali untuk area baterai, terus mesinnya kita pasang kembali, dipresisikan supaya nanti tidak copot ya teman-teman. Waktu jatuh kembali supaya mesin tidak copot. Maaf ya teman-teman kalau kata-kata saya itu masih ini wong Jawa teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Semoga teman-teman tetap mengerti apa yang saya katakan. Tata untuk kamera depan supaya pas.
kena anu bang, setrum jajat bang. Nanti. Kemudian kita ratakan untuk baterainya ya teman-teman, supaya tidak kembung nanti untuk casing, tidak melembung. Aku mek manut sopir aku. Manut sopir aku. Mbok kayak mana muni sireng nggo neh. Hah? Kita pasang Mobilnya? Wani gigi. pelindung. Lah muni dijual ning ngono. Lah muni dijual ning. Casing fleksibel cas ya teman-teman. Kita pasang antena antena sinyal. Kandat. Kandat. Kalau sudah dirasa semua udah terpasang, kita pasang untuk casing mesinnya ya teman-teman. Casing mesinnya supaya mesinnya tidak lari ya teman-teman. Kita baut kembali yang kuat supaya tidak copot nanti. Kayak Nelson Muni mas apa to, Mak? Kayak Nelson Muni mas apa? Iya, tadi ada plaster ya teman-teman, plaster pelindung. Itu pelindung supaya air nggak gampang masuk ya teman-teman. Itu ada kalau sudah rusak ya nggak usah dipakai apa solasi nasional, itu apa solasi hitam itu juga bisa. Itu seperti apa ya, skorlet apa ya, kita pasang kembali supaya seperti yang dulu kala. Kalau sudah selesai, nanti kemudian pasang casing belakang. Ini sopor. Terus kita pasang untuk casing soket PCB charger ya teman-teman. Kita baut
lepaskan untuk kabel sinyalnya. Kalau semuanya udah terpasang rapi, kita pasang untuk casing belakang ini, teman. Oh iya, ini apa, kabelnya mungkin mengganjal ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, karena ini tutorial yang sangat amatir sekali ya teman-teman. Boleh ditiru, boleh dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.